Tantri dan Kiara melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa setelah menyelesaikan urusan mereka di perguruan tapak hitam. Udara dingin malam itu terasa seperti bisikan lembut yang mengiringi perjalanan mereka menuju barat, ke arah lembah hitam. Sebuah tempat yang dikenal angker dan penuh misteri. Cahaya bulan mulai memudar, memberi tanda bahwa malam akan segera berganti pagi. Tantri terbang dengan fokus, sementara Kiara yang berada di sisinya terus memantau sekeliling, memastikan tidak ada bahaya mendadak yang mengancam. Kau tahu, Tantri, ucap Kiara akhirnya, memecah keheningan di antara mereka. Lembah itu punya cerita yang tidak pernah selesai. Banyak pendekar besar yang memasuki lembah itu tidak pernah kembali. Tantri hanya menoleh sekilas. Matanya tajam dan penuh keyakinan. Setiap tempat memiliki rahasia. Kiara. Tapi aku tidak akan mundur hanya karena cerita menakutkan. Suaranya dingin namun tegas, menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Perjalanan mereka ternyata tidak mudah. Semakin dekat ke arah lembah hitam, mereka dihadang oleh berbagai rintangan yang tampaknya tidak wajar. Di sepanjang jalan, binatang buas muncul tiba-tiba. Bukan hewan biasa, tetapi makhluk-makhluk yang tampak seperti hasil persilangan antara binatang liar dan entitas gaib. Seekor serigala dengan mata merah menyala dan tubuh bersisik ular muncul dari balik semak belukar, melompat dengan cakarnya yang tajam mengarah pada Tantri. Minggir, bentak Tantri, sambil mengayunkan tangannya. Sebuah cahaya berwarna emas keluar dari telapak tangannya, meluncur cepat dan mengenai serigala itu. Makhluk itu meledak menjadi abu, menyisakan bau belerang yang menusuk. Namun, serigala itu bukan satu-satunya halangan. Setelah mereka berjalan lebih jauh, udara di sekitar mereka menjadi berat. Seolah-olah ada energi gelap yang menghalangi setiap langkah mereka. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membawa suara-suara berbisik yang sulit dipahami. Kiara berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu di sini. Tantri, aku bisa merasakan auranya. Ini bukan energi biasa. Tantri memejamkan matanya, mencoba merasakan getaran di sekeliling mereka. Ini jebakan. Sesuatu atau seseorang tidak ingin kita sampai di lembah hitam. Tantri membuka matanya dengan cepat. Tatapannya penuh waspada. Bersiaplah, Kiara. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Meskipun rintangan demi rintangan muncul. Mulai dari ilusi yang membuat mereka kehilangan arah, hingga makhluk-makhluk gaib yang mencoba menyerang mereka. Namun, dengan kekuatan dan kecerdikan Tantri serta Kiara, semua rintangan itu berhasil mereka lewati. Setelah berjam-jam melewati hutan lebat dan medan yang semakin berat, mereka akhirnya sampai di sebuah dataran tinggi. Langit di timur mulai memancarkan warna keemasan, menandakan bahwa matahari segera terbit. Tempat itu terasa aneh, seperti berada di ambang dunia nyata dan dunia gaib. Tantri berhenti sejenak, memandang ke arah langit. Kita sampai di sini tepat waktu, ucapnya sambil menghela napas. Tubuhnya tampak masih tegap meskipun perjalanan itu jelas melelahkan. Kiara, lihat di sana. Di depan mereka, terdapat sebuah tebing curam yang menghadap ke arah lembah yang gelap gulita. Lembah itu dikelilingi oleh kabut tebal yang tampak bergerak sendiri, seolah-olah hidup. Di tengah lembah, samar-samar terlihat bayangan sebuah menara tinggi yang tampak rusak, berdiri seperti saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Kiara memandang lembah itu dengan ragu. Jadi ini lembah hitam, gumamnya. Tempat ini bahkan lebih menyeramkan daripada cerita yang pernah kudengar. Energinya begitu kuat dan menekan. Aku bahkan hampir tidak bisa bernapas. Tantri hanya mengangguk kecil. Tatapannya tidak teralihkan dari lembah di bawah mereka. Kita belum sampai, Kiara. Tapi tempat ini memberikan pemandangan yang baik untuk mempersiapkan diri. Matahari akan segera muncul.
Kita gunakan waktu ini untuk istirahat sejenak dan memulihkan energi. Mereka duduk di atas batu besar di pinggir tebing, membiarkan angin pagi yang dingin menyapu wajah mereka. Matahari perlahan mulai menampakkan wujudnya di cakrawala, memberikan sedikit cahaya ke tempat yang gelap itu. Tantri menatap lembah di depan mereka dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan sesuatu yang besar menunggu di sana. Sesuatu yang bisa menjadi ujian terbesar dalam perjalanan hidupnya. Kiara, ucapnya tanpa mengalihkan pandangan dari lembah. Apapun yang terjadi, kita harus tetap melangkah. Ada sesuatu di dalam lembah itu yang harus kutemukan. Takdirku ada di sana. Aku bisa merasakannya. Kiara menatap Tantri, merasa kagum pada keyakinan dan keberaniannya. Aku tahu. Tantri, aku akan tetap di sisimu, apapun yang terjadi. Matahari kini sepenuhnya muncul, memberikan cahaya keemasan yang mulai mengusir kabut di sekitar lembah. Namun, meskipun kabut itu sedikit memudar, lembah itu masih tampak seperti jurang tak berdasar yang menyimpan rahasia gelap. Tantri berdiri, menghela napas panjang sebelum berkata, "Ayo, Kiara. Kita tidak boleh berhenti di sini." Mereka melanjutkan perjalanan mereka, melangkah menuju lembah hitam yang kini berada tepat di depan mereka. Suara burung-burung mulai terdengar dari kejauhan. Tetapi di lembah itu, keheningan tetap mendominasi, seolah-olah tempat itu menolak kehidupan. Tantri dan Kiara tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan rintangan yang lebih besar pasti menanti di dalam kegelapan lembah itu. Tantri merasakan aura yang begitu kuat dari dalam lembah. Getaran energi itu tidak biasa. Seperti ada kekuatan purba yang menyelimuti setiap sudut tempat itu. Semakin ia fokus, semakin terasa tekanan hebat yang menyerang pikiran dan tubuhnya. Namun, Tantri tahu bahwa ia harus tetap tenang. Ia pun duduk bersila di atas tanah berbatu, memejamkan mata rapat-rapat, dan mulai menenangkan napasnya. Udara dingin pagi terasa menusuk, tetapi ia berusaha mengabaikannya, membiarkan dirinya menyatu dengan energi di sekitarnya. Sementara itu, Kiara berdiri berjaga-jaga 10 tombak dari Tantri. Pedang harimau biru miliknya terhunus, berkilauan dengan cahaya biru lembut yang menjadi ciri khas pedang itu. Ia waspada terhadap segala kemungkinan. Matanya tajam mengawasi setiap gerakan di sekitar mereka. Suara angin yang berhembus lembut justru terasa seperti ancaman di tengah keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, dari kedalaman lembah, melesat sebuah sinar biru pekat. Sinar itu tampak seperti serpihan langit malam, bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan suara mendesing. Kiara langsung memegang pedangnya lebih erat, bersiap menghadapi apapun yang datang. Namun, sinar itu tidak menyerang. Sebaliknya, sinar tersebut berputar mengelilingi Tantri yang masih dalam posisi semedi. Cahaya biru itu tampak hidup, bergerak dengan anggun seolah-olah sedang mengamati Tantri. Kiara maju beberapa langkah, masih dengan kewaspadaan tinggi. "Tantri, hati-hati," serunya. Tetapi Tantri tetap diam, tenggelam dalam meditasinya. Setelah beberapa saat, sinar itu berhenti berputar dan menggantung di udara, tepat di depan Tantri. Cahaya itu berpendar lembut, tetapi auranya terasa kuat dan kuno. Lalu, dari dalam cahaya itu terdengar suara lembut, namun penuh wibawa. "Masuklah, nak." Suara itu bergema, menyelimuti tempat itu dengan kehangatan yang aneh. "Aku akan menghilangkan ilusi itu." Tantri terkejut. Suara itu sangat familiar, begitu dekat di hatinya, hingga membuat pikirannya terguncang. Ia membuka matanya perlahan, dan saat suara itu kembali berbicara, tubuhnya bergetar. "Ibu," desis Tantri dengan nada yang hampir tidak terdengar. Jantungnya berdegup kencang, dan matanya membulat penuh keterkejutan. Itu adalah suara ibunya, suara yang telah lama tidak ia dengar.
Suara yang telah ia rindukan sejak kepergian sang ibu bertahun-tahun lalu. Namun, sebelum Tantri sempat mengatakan apapun lagi, cahaya itu tiba-tiba melesat ke arah lembah di depan mereka. Tantri mencoba mengejarnya, tetapi cahaya itu bergerak terlalu cepat, meninggalkannya dalam kebingungan. Saat cahaya itu memasuki lembah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pemandangan lembah yang gelap dan berkabut tiba-tiba mulai berubah. Kabut tebal perlahan menghilang, digantikan oleh kilauan cahaya keemasan. Lembah yang tadinya suram kini berubah menjadi sebuah pemandangan yang memukau. Di depan mereka berdiri sebuah istana megah, yang setiap dindingnya dihiasi dengan ukiran emas murni. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, memancarkan kemegahan yang tidak tertandingi. Lantai dan tangga berkilauan seperti cermin, memantulkan cahaya matahari pagi yang baru muncul. Setiap detail dari istana itu seolah dirancang dengan kesempurnaan ilahi. "Ibu," desis Tantri lagi. Kali ini dengan nada yang lebih penuh emosi. Ia melangkah perlahan ke arah istana itu, seolah-olah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu di luar kendalinya. Hatinya dipenuhi harapan dan kebingungan, bercampur menjadi satu. Kiara, yang masih berjaga di belakang, tampak kebingungan tetapi tetap mengikuti langkah Tantri. "Tantri, tunggu, jangan terlalu gegabah," serunya sambil berlari mengejar. Tetapi Tantri tidak berhenti. Matanya terpaku pada gerbang besar yang terbuka lebar, seakan mempersilakannya untuk masuk. Saat mereka melangkah lebih dekat, suara lembut itu kembali terdengar. Kali ini seperti datang dari dalam istana. "Tantri, masuklah. Segala jawaban yang kau cari ada di sini." Tantri melangkah melewati gerbang emas, yang secara otomatis terbuka lebih lebar ketika ia mendekat. Di dalam istana, suasana terasa hangat meskipun cahaya matahari belum sepenuhnya menerangi. Lorong-lorongnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran indah yang bercerita tentang pertempuran besar dan kejayaan masa lalu. Kristal-kristal yang menggantung dari langit-langit memancarkan cahaya lembut, menerangi setiap sudut ruangan. Kiara, yang kini berada di belakang Tantri, tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. "Tempat ini seperti bukan dari dunia kita," gumamnya. Tantri berhenti sejenak, mengatur napasnya. "Aku harus tahu. Aku harus tahu kenapa suara itu memanggilku. Kenapa suaranya seperti ibu," katanya dengan nada penuh tekad. Ia melangkah lebih dalam, mengikuti perasaan yang membimbingnya. Di tengah istana, mereka menemukan sebuah aula besar dengan singgasana megah yang terbuat dari emas dan dihiasi dengan batu-batu permata. Di atas singgasana itu berdiri sebuah patung wanita yang tampak anggun, mengenakan mahkota dengan ukiran rumit. Tantri mendekati patung itu. Matanya penuh dengan air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. "Ibu, jika kau ada di sini, tunjukkan dirimu," bisiknya penuh harap. Tiba-tiba, patung itu memancarkan cahaya biru yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya. Cahaya itu melingkupi ruangan, dan dari dalamnya muncul bayangan sosok ular berkepala manusia memakai mahkota. Wajahnya perlahan menjadi jelas, dan Tantri terhuyung ke belakang. Matanya membelalak. Itu adalah ibunya, wanita yang selama ini ia rindukan, berdiri di sana dengan senyuman lembut yang selalu ia kenang. "Tantri anakku." Suara wanita itu terdengar lembut tetapi penuh kekuatan. "Kau telah sampai sejauh ini. Ada banyak yang harus kau ketahui tentang takdirmu, dan kenapa aku meninggalkanmu. Tapi sebelum itu, kau harus menghadapi ujian terakhir. Istana ini akan memberimu apa yang kau butuhkan untuk menjadi lebih kuat." Tantri, dengan air mata mengalir di wajahnya, menjawab dengan suara bergetar. "Aku siap, Ibu. Apapun ujiannya, aku akan melaluinya." Kiara yang berdiri di belakang, terkejut tetapi tetap diam, menyadari bahwa Tantri sedang berada di ambang takdir yang besar.
Mereka tahu bahwa apa yang akan terjadi di istana itu akan mengubah segalanya.